Selamat sore adik-adik, apakah kalian sudah siap mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Saya, Kak Magdalena Sulasni. Pada sil hari kedua, kita sudah belajar bagaimana Allah menolong Daniel dalam menghadapi situasi yang sulit. Nah, pada sil hari ketiga ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana Allah dapat memakai segala situasi untuk menyatakan kebesarannya. Mari kita baca terlebih dahulu dari kitab Daniel pasal 6 ayat 22 sampai 23. Mari kita buka Alkitabnya masing-masing. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku." Adik-adik, Raja Nebukadnezar sudah digantikan oleh Raja Darius. Dan Raja Darius memilih 220 wakil-wakil raja. Dan dia juga memilih 3 penasehatnya. Daniel termasuk dipilih menjadi 3 orang penasehat raja itu. Bahkan karena hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan, Daniel menjadi penasehat raja yang paling dipercaya. Karena hal ini, karena keadaan ini, penasihat raja yang lain menjadi tidak suka kepada Daniel. Mereka mencari cara, mereka bersepakat supaya Daniel bisa dihukum. Mereka membujuk raja untuk membuat peraturan supaya dalam waktu 30 hari siapapun yang tinggal di kerajaan Babel wajib menyembah kepada Raja Darius. Dan siapapun yang melanggar peraturan itu wajib dilemparkan ke dalam gua singa. Dilemparkan ke dalam gua singa yang lapar, sangatlah menakutkan, bukan? Namun Daniel tidak takut. Dia tahu peraturan itu, dia tetap berdoa kepada Tuhan. 3 kali sehari dia pergi ke loteng rumahnya yang jendelanya terbuka ke Yerusalem. Di situ dia berdoa, berlutut kepada Tuhan seperti biasanya. Melihat hal itu, maka sangat kegiranganlah para penasehat yang jahat itu. Mereka segera melaporkan hal itu kepada Raja Darius. Mendengar laporan para penasehat itu, Raja Darius menjadi sedih. Namun dia tetap harus menjalankan peraturan itu. Raja sedih karena Daniel, penasihat kepercayaannya yang sangat dikasihinya itu harus dimasukkan ke dalam gua singa. Dan sebelum Daniel masuk ke dalam gua singa, Raja Darius berkata kepadanya, "Daniel, semoga Tuhan yang kamu sembah dengan setia menyelamatkan kamu." Dengan perlahan dan dengan doa yang sungguh-sungguh, Daniel masuk ke dalam gua singa itu. Namun apa yang terjadi? Singa-singa itu semuanya mengatupkan mulutnya sehingga tidak menerkam Daniel. Mereka menutup mulutnya rapat-rapat sehingga Daniel tetap hidup. Mengapa bisa demikian? Pagi-pagi benar, Raja Darius bangun dan pergi ke gua singa itu. Dengan sedih, dengan suara sendu, dia panggil Daniel, penasehat kepercayaannya itu. "Daniel, Daniel." Sekali lagi dia panggil hambanya yang setia itu. "Daniel, hamba Tuhan yang hidup, apakah Tuhanmu telah menyelamatkanmu dari singa-singa itu?"
sayup-sayup terdengar suara dari dalam gua itu. Hiduplah Tuhan Allah selama-lamanya, saut Daniel. Maka Raja Darius sangat bersuka cita. Dia memanggil Daniel sekali lagi. Daniel, kamukah itu? Apakah kamu masih hidup? Aku masih hidup, Tuanku. Tidak ada satu luka pun di tubuhku, karena Tuhanku mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, saut Daniel. Maka sangat bersukacitalah Raja Darius, dan dia mengeluarkan Daniel dari dalam gua singa itu. Dia memuji Tuhan dan katanya, terpujilah Tuhan yang disembah oleh Daniel. Setiap orang di negeri ini wajib menyembah kepada Allahnya Daniel, kata Raja Darius. Adik-adik, dalam segala keadaan Daniel tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai segala keadaan yang dialami Daniel untuk menyatakan kebesarannya. Dia membuat mulut singa-singa itu tertutup sehingga Daniel tetap hidup. Dan semua orang melihat betapa besarnya kuasa Tuhan, betapa besarnya Allah yang disembah oleh Daniel. Adik-adik, apakah kalian pernah dalam berteman dengan teman-teman kalian dikucilkan, kalian tidak disukai karena kalian percaya kepada Tuhan? Beranikah kalian menyatakan iman kalian kepada Tuhan Yesus meskipun banyak di antara teman-teman kalian yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Beranikah kalian tetap setia kepada Tuhan dalam menghadapi masa kesukaran? Percayalah bahwa dalam segala keadaan Tuhan sanggup menyatakan kebesarannya. Dan mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, karena Dia sanggup memakai segala keadaan untuk menyatakan kebesarannya. Amin.